tahu sudah kapan kita mulai integrasi soft skill? Apakah sudah ada pendahuluan belum? Dengan 2 hari berturut-turut soft skill guru dasar itu sudah. Lalu kalau untuk anak-anak atau peserta didik itu di kelas 12 saat pembekalan PKL dan ketika kegiatan MDRS itu. Tetapi memang materi modul dasar yang dipakai itu cuma perjalanan ketika kami di kurikulum melihat jam belajar kelas 10 dan 11 itu, kelas 10 itu agak sedikit alokasikan 2 jam dan mungkin sebentar ditambahkan oleh Pak Jones dari guru BK. Sejauh ini yang diajarkan modul dasar ini juga hanya memang bahwa kalau kita mau ikut terkait strategi ini bahwa belajar kelas 10 ini akan mungkin tadi agak sedikit dipaksakan, tapi bahwa ini terintegrasi, dia bukan tambahan, terintegrasi dalam ini. Kalau betul-betul berjalan yang baik, hard skill, 80% itu soft skill. Itu yang membuat Child Fund sebagai lembaga penyelenggara kegiatan ini merasa terpanggil untuk bagaimana saat IHT itu baru modul dasarnya. Kemarin kami di sana memang tidak secara menyeluruh dikupas, tapi sudah ada modul-modul menengah, bagaimana mempersiapkan anak-anak itu ketika mereka misalnya mau langsung melamar kerja ketika selesai 20 lah, ini seri ke-16-20. Itu intra ya, ini intrakurikuler ya di dalamnya. Nah, apakah coba Ibu bisa bagi dengan 5? Berarti 1 hari jadi 9 jam. Tadi bagi 36 dapat 45. Nah, berarti total secara rasional kurikulum ini 1 minggu anak-anak punya beban belajar 45. Ternyata 45. Saya pikir masih dalam batas-batas bisa ditolerir. Tanpa jam khusus ya. Tanpa jam khusus yang Bapak dong 5 hari kerja masih rasional, bisa diterima. Tapi kalau ditambah lagi jam khusus 2 menjadi 47, nah ini yang mungkin perlu sepakat. Dan kalau ditambah berarti hari apa mungkin? Teman-teman, sehingga memang jujur Pak Korwas, dari semua kami itu memang boleh dikatakan secara umum sudah mengikuti kegiatan itu, hanya mungkin tambah untuk ini, sehingga paling tidak semua teman-teman kami ya didukung oleh juga Ibu itu sebagai narasumber ini yang baru saya mengikuti kegiatan pada pribadi kami semua mau tidak mau jalankan ini, itu aja untuk mengamankan setting. Kami perlu laporkan kami saat ini yang sudah motivasi saja mau terkenal untuk satu sisi. Betul memang seperti apa yang dijelaskan tadi oleh Ibu bahwa kebutuhan dunia sekarang ya secara realita ya itu 80% itu soft skill, 20% hard skillnya. Jadi pintar itu selalu juga hanya punya karakter yang bagus, tapi bukan hanya karakter, semua komunikasinya segala itu yang tergabung dalam soft skill gitu. Nah, kita sebagai guru SMK apakah terpanggil bahkan itu kita coba bangun di komunitas yang seperti itu, yaitu ketua-ketua jurusan. Tadi kan kita lihat sumber dayanya, ada narasumbernya, ada guru BK-nya, ada wali kelasnya, lalu ketua jurusannya. Nah, ketua jurusan itu yang punya wali kelas itu kan ketua jurusan kalau boleh lihat. Selalu saya ngomong bahwa di jurusan itu, kalau di SMK itu, anggaplah SMK itu menjadi sekolah besar, maka kalau sekolah kecilnya itu ada di jurusan itu. Sebenarnya begitu kita disebut supaya tidak usah, tapi mari kita mempersiapkan anak-anak kita. Bahwa nanti ada orang mau belajar di situ itu urusan berikutnya, tapi mari kita persiapkan anak-anak kita. Kemarin itu Pak Korwas sebagai refleksi awal itu kami mulai akan analisis tadi ya jadwal pembelajaran itu, sehingga di dalam selain terintegrasi juga kita harus masukkan dalam guru kami sekarang. Dan itu saya bilang itu jenis-jenis itu guru-guru yang levelnya kami dulu, level angkatan tahun ya. Termasuk itu selalu yang saya Pak Korwas selalu saya menyampaikan bahwa bagaimana keaktifan guru mengajar siswa aktif dalam KBE itu sebenarnya dari jurusan konten terus karena ruang lingkupnya semakin sempit. Contoh ATR sekarang itu kan 2 kelas ya, betul ya, 2 kelas kan, kelas 10, 11 sama 12. Apalagi dengan kegiatan yang baru ini ya, jadi bukan harus jurusan yang tinggi keliling terus anak-anak ini, tapi kontrol, mengawasi sampai nanti itu. Jadi usul saya konkretnya tadi itu
terintegrasi. Apalagi Bapak Koros, sekarang kami sudah musim ini harus ngomong. Jadi semakin banyak yang ngomong tentang soft skill, ya, saya kira semakin cepat anak mengerti memahami hal-hal yang begitu. Bagaimana nanti ya komunikasinya itu juga kan hal yang kelihatan ya. Sebaiknya kita jangan tambah lagi. Betul. Dia terintegrasi di dalam mata pelajaran. Tetapi pola integrasinya bukan maksudnya dia masuk di dalam kegiatan intra tersisip begitu. Minggu depan mungkin jadwalnya 5 jam, tetapi kita minta waktu 1,5 jam atau 2 jam untuk soft skill. Jadi dia ngajar saja 3 jam. Karena seperti yang kita siapkan waktu 2 jam. Jadi itu mungkin yang lebih bisa koordinasi itu kejurusan dengan guru mata pelajaran tertentu. Minggu ini mata pelajaran ini 2 jamnya kita pakai untuk CP mata pelajarannya, maka 2 jamnya tim fasilitator soft skill masuk. Jadi kita mulai sisi baru, tapi bicara tentang soft skill. Dan setiap sesi itu harus diperhitungkan, direncanakan dengan sebaik-baiknya, mulai dari pembukaan sampai pada penutup. Siswa buat apa selama sekian menit itu harus direncanakan sebaik-baiknya dan dievaluasi terus-menerus, karena tim ini banyak. Yang cocok kita taruh untuk modul pertama atau di kegiatan apa-apa kan, bisa misalnya di pramuka dia cocok, berarti kita fokus macam modul keberapa begitu di pramuka kita perkuat di situ. Tapi kalau macam modul pertama kita perkuat bisa di mata pelajaran apa, kita memang fokus di mata pelajaran itu dulu untuk kelas 10. Jadi memang tidak semua modul kita taruh di satu mata pelajaran. Ada satu mata pelajaran atau kegiatan tertentu yang betul-betul kita perlu perkuat untuk berapa modul. Ini yang apa? Mungkin usulan saya seperti itu. Iya, terima kasih. Tetapi materi ini harus terurut, mulai dari materi pertama sampai materi terakhir. Karena ya ini karena orang yang susun tidak ada, tapi waktu mereka omong-omong itu ada semacam ada logikanya. Kenapa urutan materinya begini? Nah, mereka tarik benang merah dari satu materi ke materi yang lain. Tadi mungkin dengan mungkin pada mapel, sehingga mungkin kita meminta juga teman-teman dalam pembelajaran itu mereka bisa memperhatikan penerapannya, mungkin artinya metode pengajaran, metode dan model pembelajaran juga, sehingga bisa memberikan anak-anak untuk pada materi mengenal potensi diri. Mungkin bisa dimulai dari pelajaran dasar-dasar kelulusan kami, karena mungkin bisa digali kenapa dia memilih masuk di program studi ini. Ya itu mungkin. Nah ini bisa, sehingga dari sini kita bisa menyusun tangga sampai pada materi yang terakhir, mungkin, sehingga di kelas 11 kita bisa ada instrumen telah RPP, pembelajaran mendalam. Nanti saya rencana memasukkan salah satu butir terkait soft skill ini khusus untuk SMK. Jadi pengawas SMK datang di sini, aspek instrumen dari RPP yang telah itu yang secara umum pembelajaran mendalam ditanyakan. Salah satunya adalah integrasi soft skill dalam pembelajaran. Jadi unsur soft skill ada tidak di dalam pembelajaran? Tidak harus semua, beberapa yang sesuai dengan materi itu. Nah, kemudian betul nanti kita minta tolong guru wali dan wali ke BK, guru wali dan ada mungkin outputnya nanti, karena saya teringat tentang yang anak-anak PKL yang sekarang, mungkin outputnya nanti kita bisa nilai di hasil akhir anak-anak kelas 11 yang sekarang ketika mereka melaksanakan PKL. Karena seperti yang Ibu Ici katakan tadi, soft skill ketika kemarin sekarang kembali ini dengan pembelajaran soft skill ini gitu, dari anak itu gitu. Sehingga tidak hanya menunggu nanti benar apa itu ya kita bisa ambil menjadi bahan evaluasi kita, apakah program kita, sehingga orang memberi di sini yang soft skill ini. Kalau dulu kan ya memang kita sebagai guru SMK setiap kali pembelajaran itu baik, terutama ketika kita mengakhiri pembelajaran setiap hari kan harus ada istilahnya
apa istilahnya, paling tidak masukan-masukan buat mereka, ilmu-ilmu yang di luar dari konteks materi yang kita ajarkan, yang menjadi bekal untuk mereka nanti ke depannya. Begitu. Sekolah, kalau dulu sekolah-sekolah ini tidak mengenal ini, tetapi anak sudah disiapkan untuk bisa memiliki soft skill yang diharapkan oleh Dudi, oleh pengguna tamatan gitu. Nah, sehingga sekarang kita bersyukur sekali. Satu sama ya. Tapi secara acak silahkan singgung. Sehingga saat anak-anak memiliki dapat materinya, dia tidak nol sama sekali. Terima kasih. Menawarkan ide satu terkait dengan 9 materi yang ada pada modul dasar ini. Kalau kita mau selesaikan dalam semester ini, pikiran saya, sekiranya kalau kita hitung minggu efektif di bulan yang tersisa ini, masih ada 9 minggu, malah lebih. Kalau memungkinkan bagi saya, materi mengenal potensi diri, kalau kita mau awali minggu Oktober, minggu pertama, maka terintegrasi kepada seluruh pelajaran di minggu itu. Sehingga secara serentak mungkin kepada kelas 10, materi ini dia bisa mengena pada minggu itu. Dia terintegrasi kepada seluruh pelajaran atau seluruh bapak ibu guru yang ada. Betul Pak, saya terima kasih teman-teman ketua jurusan, Bapak Kepala Sekolah terutama sangat mendukung. Dan saya yakin kalau kita konsisten kita laksanakan program ini, Ibu optimis ya, dengan yang tadi catatan-catatan dari Dudi, kita optimis bahwa pasti ada perubahan. Kenapa tidak? Dan ini cukup singkat Pak, hanya tiga modul ya. Jadi kelas 10 modul dasar, kelas 11 modul menengah, kelas 12 modul akhir, modul lanjutan. Jadi itu sudah saya yakin bisa. Begitu mereka tamat, mereka punya. Mengenai apakah selesai semester 1, tidak. 9 materi tidak mungkin selesai semester 1. Yang penting kelas 10 mereka selesaikan modul dasar. Mungkin karena waktu kita sudah terbatas di semester 1. Nah, sekarang nanti seperti itu kita akan apa yang disarankan oleh Pak Koros, kita akan lakukan ini. Dan PN kita yang difasilitasi oleh apa namanya badan balai guru penggerak ya, balai guru dan tenaga kependidikan BGTK sekarang. Ya seperti itu. Jadi tapi ya sama-sama di sana. Karena kalau Ibu Ici sendiri, apalagi nanti kalau Bapak Koros bilang pikir karena ini nama instruktur nasional itu mau pada orang lain itu kan ya mungkin power beliau akan berkurang, tapi dengan adanya Pak Koros power ya. Berarti pertemuan kita selesai sampai sini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita tindak lanjutnya, nanti saya koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Ici dan Pak John. Baik, terima kasih. Saya sudah jabatan yang saya sudah lakukan. Terima kasih.